Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan pada saudara bahwa Godfidence itu adalah confidence in God. Tetapi juga saudaraku, no confidence in the flesh. Jadi tidak mengandalkan kemampuan apapun secara lahiriah. Kita lihat contoh yang jelas dalam kehidupan Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal 3 dia peringatkan bahwa harus berhati-hati kepada apa? Anjing-anjing, pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Sebab pada saat itu ada banyak orang mengatakan untuk mengikut Kristus harus jadi seperti Yahudi, harus disunat. Sunat itu baik saja buat kesehatan, tetapi tidak ada hubungan dengan keselamatan. Kesehatan bukan keselamatan. Dan dia berkata, kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Ya, dikatakan di sini, have no confidence in the flesh. No confidence in the flesh adalah, saudaraku, confidence yang sebenarnya. Karena confidence adalah lawan. Confidence itu percaya diri, pede memang. Tetapi kalau confidence percaya dia. Hidup saya terbagi dua, antara percaya diri sampai saya dilahirkan kembali, sekarang pede percaya dia. Nah, firman Allah mengatakan kalau mau menaruh kepercayaan pada diri, dia sebutkan, aku ini orang Yahudi, orang Israel, suku Benyamin, disunat pada hari ke-8. Ya asli ini orang Ibrani asli, Hebrew of the Hebrews. Tentang pendirian pada hukum Taurat, tidak main-main. Orang yang memisahkan diri, dia orang Farisi. Dia belajar daripada Gamaliel, yaitu guru besar pada saat itu tentang Yudaisme, tentang kegiatan aku penganai jemaat. Dia adalah, saudaraku, kebenaran mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Dia masih muda dan bahkan belum menikah. Dia dapat satu kesempatan untuk masuk dalam kelompok elit daripada agama Yahudi. Dan saudaraku, dia pakai untuk menangkap orang, dia pakai untuk menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi dia berkata, apa yang dahulu ku anggap keuntungan yang membuat dia confidence, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya, dan dibuang, tidak dianggap sampah. Contoh yang lain, Paulusnya Asia, John Sung. Tidak banyak orang Tionghoa ataupun Chinese yang menjadi doktor lulusan Amerika. Dari kapal, tidak tahu siapa yang menginjili, pasti ada. Dia bertobat. Dan apa saudara, dia lawan satu hal yang mungkin dianggap ekstrim. Saudara yang dia banggakan, yaitu ijazah dari Amerika, dia lempar ke laut, saudaraku. Jadi kalau saudara mau dapatkan confidence, apa yang saudara anggap hebat, apa yang saudara anggap itu membuat saudara lebih dari yang lain, anggaplah sampah, saudara. Luar biasa. Salah satu hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, yaitu Adi Manuhutu. Itu saudaraku, dia mungkin bisa confidence in the flesh, suaranya luar biasa, bebas dari affair, nama baik. Saudaraku, tanpa sadar mungkin beliau jadi confidence. Satu hari dia kecelakaan. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika dia pulang, itu golden record yang ada di ruang tamunya yang dia banggakan, ya, golden record itu hilang semua. Ternyata dibakar oleh istrinya. Loh, di mana itu semua? Aku membantu kamu supaya kamu rendah hati. Dan saudara yang kasihan Tuhan, mungkin ada golden record dalam hidup saudara. Ada pencapaian-pencapaian yang saudara anggap luar biasa. Mungkin juga dalam diri saya. Semua itu belajar Rasul Paulus, kita anggap sampah, saudaraku, ya. Sampah di sana bukan sampah yang kita ngerti, itu dia sebutkan itu dung. Dung itu apa? Kotoran. Wow, yang kita anggap trofi oleh Rasul Paulus dianggap kotoran, saudara. Karena salah satu yang paling bahaya adalah the king of pride. Raja kesombongan, itulah iblis. Yesus sangat rendah hati, humility, tetapi iblis sangat pride. Karena itu mari kita jauhkan itu semua. Have confidence, confidence in God. God bless you. And no confidence in the flesh. God bless you all. Amen.
Yesus. Amin. Ku percaya, ku percaya.
kita yang mau bersukacita. Ayo silakan bersuka. Oh, thank you Lord Jesus. Aku percaya Tuhan. Di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, amin. Ku percaya kasih-Mu
tidak, ini akan keluar dari PowerPoint sebentar ya. Kita buka di Alkitab kita di dalam Lukas 18 ayat 8. Saya lupa memasukkannya yang ini. Lukas 18 ayat yang ke-8b saja. Saudara, kenapa sangat penting untuk iman kita tidak boleh goyah, tidak boleh goncang. Lukas 18 ayat 8b saja. Bisa? Ya, begini firman Tuhan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin, saudara? Firman Tuhan berkata, akan tetapi jika anak manusia, siapa anak manusia di sini? Yesus. Kita bersyukur bahwa Yesus akan datang kembali. Haleluya. Kalau Yesus tidak akan datang kembali, saudaraku, aduh, saudara sengsara kita. Karena Yesus yang tahu jalan menuju ke surga, hanya Yesus yang tahu bagaimana membawa kita untuk sampai ke dalam kerajaan terangnya Bapa yang ada di dalam surga. Saudara, kalau Yesus tidak datang, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan sama seperti agama-agama yang lain. Kita akan selamanya berada di alam kematian. Kita selamanya berada di alam yang sangat mengerikan. Tapi kita bersyukur, Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia itu akan datang. Tetapi masalahnya, saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya yang Tuhan berikan bagi setiap kita, setiap anak Tuhan di muka bumi ini, adakah iman? Nah, ini masalahnya, saudara. Kenapa Tuhan menanyakan tentang iman? Kenapa Tuhan tidak menanyakan tentang yang lain? Karena saudaraku, iman membuat kita berkenan. Amin. Tanpa iman, tidak seorang pun berkenan ke hadapan Allah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, iman sangat penting sekali. Masalahnya saudaraku, iman kita banyak digoncangkan oleh berbagai hal. Ya, kita kembali ke PowerPoint. Lanjut. Di dalam Matius 26 ayat 30 sampai 31. Firman Tuhan berkata seperti ini, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Wow, saudara, ini nggak main-main, ya. Ketika Tuhan Yesus habis ibadah dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus dikatakan pergi ke Bukit Zaitun. Dan Tuhan Yesus berkata kepada 12 muridnya, ya, dia berkata bahwa malam ini bukan A, B, C, D atau Petrus atau Yohanes atau siapa saja 12 murid itu yang disebut namanya, tetapi Tuhan katakan semua kamu akan tergoncang iman. Kenapa tergoncang imannya? Karena aku, Tuhan Yesus katakan. Berarti saudaraku, kita semua percaya Yesus itu Tuhan. Kita semua percaya bahwa Allah begitu mengasihi kita, begitu pengharapan kita luar biasa kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, ada waktunya iman kita akan digoncang oleh Tuhan. Ketika pengharapan kita, ketika apa yang kita doakan, ketika apa yang kita inginkan berbeda, yang kita dapat tidak seperti yang kita harapkan, itu sangat bisa membuat iman kita menjadi lemah. Ya, karena ini di sini dikatakan bagaimana Yesus mengatakan bahwa malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Mari kita lihat kata tergoncang ini maksudnya seperti apa. Next. Kata tergoncang imanmu, kata tergoncang saudara dalam bahasa Yunani itu adalah skandalizo, yang artinya menyebabkan seseorang berdosa. Tuhan mengatakan bahwa kamu semua ini, ya, akan jatuh ke dalam dosa. Kamu semua ini akan berhenti sesaat beriman kepadaku. Bahwa kamu semua ini akan berhenti percaya kepadaku, akan menolak aku dan akan meninggalkan aku. Apa yang membuat kita bisa tergoncang iman kita? Saudara, di bawah saya tulis, ketika kita hidup beriman,
Goncang nggak imannya saudara? Goncang, ya enggak? Saya sudah setia melayani Tuhan, saya rela mengorbankan apapun untuk Tuhan. Ada sebuah buku yang sangat bagus sekali, seorang penginjil saudara. Dia begitu mengasihi Tuhan, dia berada di negara yang hidupnya enak. Tetapi Tuhan suruh dia pergi ke suatu tempat yang tempatnya nggak enak. Dia katakan, yes saya taat Tuhan, kau suruh saya pergi bersama anak dan istri saya untuk pergi ke suatu tempat yang nggak enak. Sudah mengerti arti kata nggak enak tempatnya ya? Seperti misalkan kita biasa melayani di Surabaya gitu ya, di Jakarta, di Bali, tiba-tiba masuk ke pedalaman, ke tempat-tempat yang kecil ya, yang sangat sederhana, bahkan yang sulit dijangkau. Hamba Tuhan ini taat, tetapi saudara, apa yang terjadi dalam dia pelayanan di sebuah tempat yang terpencil? Di situ saudara dia mengabarkan Injil, tetapi tidak ada orang yang mau percaya dengan kabar baik yang dia sampaikan. Dan karena itu tempat itu sangat rawan dengan yang namanya sakit penyakit ya, yang mematikan. Akhirnya salah satu anaknya meninggal ya. Anaknya meninggal, tetapi dia masih kuat imannya, dia tetap percaya. Dan tidak berapa lama saudaraku, istrinya yang hamil melahirkan bayi perempuan ya. Jadi anaknya yang meninggal itu, yang pertama itu anak laki, meninggal saudara. Dan berapa lama istrinya saudara setelah melahirkan itu meninggal. Ketika istrinya meninggal dan anak bayi yang masih butuh seorang ibu yang menyusui saudara, itu membuat dia berteriak sama Tuhan. Tuhan, kenapa kamu tidak tolong istri saya? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Dia berteriak, dia marah sama Tuhan. Kenapa? Karena bayinya nangis minta asuh saudara. Siapa yang bisa nolong bayinya? Sedangkan dia nggak ada keluarga di sana. Penderitaan, kesesakan, saudaraku, bisa membuat iman kita tergoncang. Ya. Seperti hamba Tuhan ini, akhirnya dia tergoncang imannya. Dia marah sama Tuhan. Satu jiwa pun tidak bisa dia menangkan. Hanya ada satu anak sekolah minggu yang selama ini setia datang ke rumahnya dia, ke tempat dia membangun sebuah gubuk saudara. Hanya ada satu anak laki-laki. Cuma dia tok. Yang lainnya nolak semua kabar baik yang dia sampaikan. Akhirnya dia marah sama Tuhan. Dia tinggalkan itu tempat dan dia kembali ke kota di mana dia tinggal. Singkat cerita saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Anak perempuannya itu saudara dia titipkan, ya, karena dia nggak akan sanggup bawa seorang bayi, seorang bapak ya, karena anak itu butuh kasih sayang ibu dan untuk menyusui anak itu. Singkat cerita saudara, hidupnya jadi nggak karuan. Dia mabuk-mabukan, dia marah, pokoknya di dalam hatinya dia marah besar sama Tuhan. Bagi dia, Tuhan membuat dia kehilangan anak dan istri yang dia kasih. Berapa puluh tahun kemudian, dia hidup dengan penderitaan, dia mabuk-mabukan, dia hanya sakit-sakitan. Singkat cerita, suatu hari ada seorang hamba Tuhan datang kepada dia. Dia mencari seorang pemuda, ya. Dia mencari satu nama yang ternyata ketika dia bertemu anak itu saudara adalah satu-satunya anak sekolah minggu yang dia layani, yang akhirnya menjadi hamba Tuhan dan memenangkan satu kampung. Wih saudara, ketika dia mendengar kabar itu saudara, dia menangis. Dia menangis, dia minta ampun sama Tuhan. Dan dia juga dipertemukan dengan anak gadisnya yang sudah dewasa. Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya salah paham dengan engkau. Apa yang saya tabur di desa yang terpencil itu tidak sia-sia. Satu anak kecil, anak sekolah minggu waktu itu, yang dia layani berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan.
Endingnya saudara, puji Tuhan, Tuhan kasih dia umur panjang. Endingnya dia kembali bertobat, mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ada amin saudara? Kadang kita nggak mengerti. Ketika kita setia dengan Tuhan, kok Tuhan kebalikannya Tuhan yang terjadi. Dan itu bisa membuat kita murtad saudara. Ya. Yang kedua, ketika kita melihat ada begitu banyak orang yang hidupnya brengsek, ya, tidak taat kepada Tuhan, tapi kok enak hidupnya ya? Tambah kaya, mobilnya tambah banyak. Oh saudara, itu bisa menggoncang iman saudara. Apalagi kalau tetangga sebelahan sama kita, ya. Gak usah jauh-jauh, saya sendiri. Waktu itu saya melayani sekolah ini. Saya setiap pergi berangkat kerja, saya kalau lihat di kota itu saudara ya, bangunan-bangunan yang bagus, ya, hidupnya enak. Saya pakai sepeda motor, saya berangkat kerja. Tiba-tiba muncul suatu keluhan. Karena saudaraku, saya pernah bersaksi bagaimana saya dari kecil memang lahir dalam kondisi yang serba kekurangan. Dan singkat cerita saudara, ketika saya bertumbuh dan menjadi seorang anak Tuhan, kok hidup saya masih tetap sama. Bahkan saya pernah datang kepada gembala saya waktu itu, bukan Pak Arifin ya, belum ada rock, belum ada betani di Bali. Saya bilang begini, Pak Gembala, kenapa saya terus hidup miskin? Firman Tuhan berkata, Allah yang membuat miskin, Allah yang membuat kaya. Kalau saudara baca ayat ini, saya tanya sama Bapak Gembala, dan Bapak Gembala itu agak kebingungan menjawab. Tetapi saudara, ketika saya mengenal Tuhan lebih lagi, saya melihat betapa kayanya saya. Sekalipun mungkin saat ini saudara dan saya ada cuma uang 5.000 tok di dompetnya. Saudara adalah orang yang sangat kaya. Karena apa? Saudara yang mempunyai langit dan bumi. Karena sang empunya langit dan bumi, Yesus yang adalah Raja segala raja, ada di dalam kita. Ada amin? Sang pencipta bumi ini ada di dalam saudara. Saudara bukan orang miskin lagi. Orang konglomerat punya uang triliunan, mati masuk neraka. Itu nggak ada artinya saudara. Tetapi anak Tuhan, ketika Lazarus yang miskin itu mati, saudara, dia berada di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Itu sangat penting, saudara. Amin. Bahkan seorang pemuji di dalam Mazmur yang ditulis oleh seorang anak Tuhan, mari kita lihat sebentar. Mazmur pasal 73. Saudara, dia juga hampir saja jatuh. Mazmur 73 ayat 2 sampai 5. Bisa? Ya. Nah ini saudara. Kalau saudara baca di Alkitab, Mazmurnya Asaf ya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Apa penyebabnya? Terus, sebab aku cemburu kepada pembuat-pembuat, yaitu hidup orang-orang yang gak kehakuan, saudara, anak Tuhan, dan juga orang-orang fasik, orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, orang-orang yang memberontak kepada Allah, mujur ya hidupnya ya, hartanya semakin banyak, tokonya semakin banyak, pelanggannya semakin banyak, sedangkan aku orang Kristen semakin berkurang. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Aduh saudara, apalagi gini ya. Terus mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Oh, ini benar-benar bisa membuat saudara jealous, bisa membuat saudara benar-benar, benar gak ya aku menyembah Tuhan yang baik dan mengasihiku? Benar gak ya Allah itu mengasihiku? Tapi kenapa mereka yang tidak percaya Engkau, mereka yang malah
lompat ayatnya. Ayat 17. Sampai, nah ini saudara penting, anak Tuhan harus masuk ke dalam tempat kudusnya Allah. Ada amin? Saudara, kalau tabernakel itu ada halaman, ada tempat kudus, ada ruang maha kudus. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Next. 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Dan terakhir, betapa binasanya mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Beri kemuliaan bagi Raja. Kalau hari ini saudara sedang digoncang iman, saudara mengalami begitu banyak penderitaan, tekanan, ya. Bahkan saudara mulai melihat kepada orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kok enak ya? Mari belajar dari anak Tuhan yang bernama Asa. Ya. Mazmur 73. Ketika saudara sudah perlu membaca Mazmur ini, hampir saja terpeleset, hampir saja. Mari kita kembali, apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan. Next ke PowerPoint. Bagaimana agar iman saudara dan saya tidak tergoyahkan? Apa yang pertama Bapak Ibu? Jangan ada, ini ngeri sekali ya. Jangan ada kesombongan, tetapi miliki kerendahan. Kesombongan awal dari segala. Kadang saudara, kalau di hati saya mulai muncul kesombongan, aduh saya takut sekali. Kalau saya sombong, hati-hati. Kalau saya teruskan, ini jatuh saya. Maka itu kita perlu masuk ke ruang kudusnya Tuhan. Kita bereskan, Tuhan, di hatiku ini ada kesombongan, mulai ada tanduk, mulai ada keangkuhan, mulai ada kecongkakan. Bereskan. Bahkan saudara, saya sering tengking, saya sering patahkan, dan saya sering hancurkan spirit kesombongan yang sedang menyerang. Karena kalau tidak saudara, sehebat apapun saudara, sekuat apapun saudara, sekaya apapun saudara, pasti jatuh. Ada amin? Jangan pernah ada kesombongan. Hati-hati dengan mulut sombong. Oh, kalau tidak ada aku, oh kalau teman-teman bukan aku. Ngeri ya saudara. Saya bersaudara 4 wanita ya, 6 ada 7 saudara dan beda ini 4 garis. Dulu disebut 4 serangkai. Jadi saudara kalau jalan ya, waktu masih belum menikah, cewek-cewek ini ya, disebutnya itu 4 serangkai sama bapak pernah tua jalan berempat. Biasanya saudara kalau jalan gitu kan orang mau melihat, ini yang paling cantik kan gitu saudara ya. Ini paling cantik. Nah, saudara ketika sering dipuji ini paling cantik, takutnya udah muncul. Apa yang terjadi saudara? Ketika salah satu adik saya, karena sering dipuji, kalau pergi saudara ya, papa saya pasti ngajak dia. Kenapa? Orang tua bangga. Duh, anakmu ini cantik sekali loh. Sempitnya dua, ya. Masa kan satu ya, saya kalah sama dia gitu sebenarnya. Dia cantik sekali, dipuji. Kalau jalan berempat kita jadi minder ya, karena dia sering dipuji. Saudara ada yang mengalami nggak dibanding-bandingkan? Waduh itu sakit saudara. Ya. Akhirnya saudara singkat cerita, jatuh. Bahkan seorang dukun, seorang pesantren mengatakan paling gampang menyantet orang yang sombong sama orang yang pemarah. Waduh gampang. Dia bilangnya begitu saudara. Saya pernah dikatakan aku gampang kalau mau nyantet kamu. Saudara, kalau saat itu saya sombong
Coba saja kamu bisa cansatet saya, gitu saudara ya. Coba saja. Perkataan sombong itu sangat memancing. Gampang kamu jatuh. Saya bersyukur. Hanya yang mencoba menyantet saya mengatakan, kamu gampang aku santet, kakakmu tidak mudah aku santet. Bukan karena hebatnya saya, tetapi ketika kita punya sikap yang rendah di hadapan Tuhan, perlindungan darah dan domba Allah menyertai. Amin. Karena itu jangan nantang-nantang, saudara ya. Bahaya, saudara ya. Karena gampang sekali itu jatuh. Next. Kita lihat, kenapa saya bilang kesombongan itu cepat sekali jatuh. Saudara baca ayat yang genap saya gaji. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tiga apa? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, kau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama kau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Sombong banget sih. Biarpun semua mereka tergoncang, aku tidak akan pernah Tuhan. Kata aku ini loh saudara. Yesus ngomong lagi karena dia lihat Petrus nggak rendah hati. Bukannya dia nangis, wah jangan Tuhan, tolong Tuhan, aku nggak mau goncang Tuhanku. Enak gitu kan saudara? Enggak, aku sekali-sekali enggak. Bahkan sekalipun harus mati bersamamu Tuhan, aku tidak akan menyangkal. Siapa Petrus? Orang yang sangat dikasihi Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipercaya Tuhan perkara-perkara yang besar. Tetapi kalau sudah ada yang namanya kesombongan, saudara, siap-siap saja sudah akan jatuh. Next. Kata-kata Petrus betul-betul menunjukkan kesombongan yang hebat. Saudara, dikatakan kesombongan yang hebat ya. Karena ia menganggap atau menilai dirinya sendiri lebih hebat dari murid-murid yang lain. Hati-hati para pemain musik ya. Kalau ketika Tuhan percayakan kau skill yang luar biasa, tetap rendah hati. Amin. Sebab kalau tidak, ada ketipan mata di sini. Berapa banyak pelayan Tuhan yang jatuh satu dengan yang lain, musik dengan singer, ya, gembala dengan pelayan musiknya, ya saudara, banyak. Gembala dengan jemaatnya. Saya juga mau menyampaikan misi, bagaimana hamba Tuhan, gereja terbesar di Surabaya berkata, saya minta ampun sama Tuhan. Saya sombong. Saya jatuh. Gereja terbesar di Surabaya. Hebat pelayan, memenangkan bahkan ratusan ribu orang. Ketika ada kesombongan seperti itu, jatuh. Hati-hati, jauhi sifat sombong. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului. Sama juga anak dengan orang tua, saudara jaga sikap. Jangan sampai saudara, karena banyak anak muda sekarang ketika sudah menikah memandang rendah orang tuanya zaman dulu. Ya. Kadang-kadang saudara berkata mereka bisa menyakitkan orang tua, ya. Merendahkan orang tua, sehingga saudara generasi zaman sekarang kan bertambah baik, tetapi banyak yang berjatuhan. Kenapa? Ada banyak hal yang membuat mereka menjadi mudah jatuh. Dulu saudara, kalau angkat kaki, ada orang tua duduk, kita angkat kaki, oh gak pakai ngomong-ngomong saudara ya.
Saya dulu pernah namanya lagi kesel juga ya, dimarahin gitu ya. Kan biasa mama kita ngelirik kayak penuh marah juga aja. Jadi mama marah kita juga marah. Waduh, oh ngelirik lagi ya. Kita ambilin lombok ya. Ini zaman dulu. Ya jangan coba-coba sekarang. Ya. Gak boleh mah, itu zaman dulu. Sekarang terus berbeda. Tetapi saudara, perbedaan mendidik anak zaman sekarang tidak membuat generasi strong. Padahal seharusnya kedisiplinan, ya, menghormati orang tua itu perlu dididik benar-benar. Sebab kalau tidak, itu akan menghancurkan masa depan mereka. Lanjut. Saya baca ayat-ayatnya, Bapak Ibu baca ayat-ayatnya. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal. Maaf, saya kan tadi bilang saudara ya, baca ya. Silakan 32174. Kita baca sama-sama 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayat berpokok, kau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Amin. Cepat saudara. Gak berselang besoknya. Gak berselang sampai 24 jam gitu. Jatuh. Saya senang ada satu hamba Tuhan, seorang wanita mengatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sangat rentan jatuh ke dalam dosa 1000 kali lipat. Wih, saudara, saya dengar begitu. Kita ini tidak rentan, tidak kebal dengan yang namanya dosa. Kita bisa sewaktu-waktu jatuh ketika ada kesembuhan. Karena itu saudara, mari. Orang yang sombong, saudara, akunya yang ditinggikan, ya. Seperti Lucifer. Yang terakhir kita lihat. Nah, yang terakhir, belum. Next. Bagaimana agar iman kita tidak tergoyahkan? Yang kedua adalah saudara dan saya harus sadar dan selalu berjaga-jaga. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ya. Setiap kita ada yang mengincar. Saudara berani berkata amin? Setiap kita ada yang mengincar. Ada yang saudara? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Dia mengincar Petrus. Petrus, kau sama dengan aku. Tanduk kesombongan mulai muncul. Dia menunggu saat Petrus akan ditelan. Oh saudara, ngeri ya saudara. Petrus tidak sadar. Petrus terlalu aman. Karena itu sekali lagi, anak-anak muda, jangan sampai ada kesombongan. Bahkan kita, para orang tua, jangan sampai ada kesombongan. Karena saudara, ada yang selalu mengincar kita untuk siap menelan kita dan membinasakan kita. Next. Selalu sadar dan selalu berjaga-jaga yang dimaksud adalah kita lihat. Tetapi kita yang adalah orang-orang siap, saudara, bukan orang-orang malam, ya. Baiklah kita sadar berbaju sirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara perhatikan, berbaju sirakan iman dan kasih. Kenapa iman dan kasih, saudara? Iman digambarkan seperti perisai. Kasih, betapa banyak orang yang bisa menyakiti saudara. Haleluya. Ketika ada orang menikam
dan kasih. Ada perisai, ada kasih yang harus kita lepaskan bagi orang-orang yang bisa berbuat jahat pada kita. Ya, Tuhan Yesus selalu menggunakan perisainya, dan ketika 12 muridnya saudaraku berkhianat meninggalkan dia, cuman yang kelihatan setia adalah Rasul Yohanes. Ya, hanya dia yang mau menunggu di samping Yesus ketika disalib. Luar biasa. Kenapa? Karena itulah Rasul Yohanes disebut Rasul kasih. Miliki kasih, saudara. Udah, gampang nggak? Nggak gampang. Karena kalau saudara ada kasih, kata aku, tidak ada. Ketika saudara dihina, akunya nggak ada, saudara bisa tersenyum dan lepaskan mereka. Tapi kalau akunya ada, kurang ajar ya. Mas siapa kamu? Belum tahu ya. Nah, gitu ya saudara. Itu bisa tahu akunya ini masih kuat banget. Tapi kalau akunya nggak ada, saudara mau diapakan, saudara mau dikatai seperti apa di belakang saudara bisa cuma tersenyum. Ya, kita ampuni saja, kita lepaskan. Gitu saudara. Ya. Jadi saudara, pada api si jahat, iblis yang mau menelan kita mundur. Haleluya. Ya. Jadi saudara, kita perlu memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Penutup. Ketika kita mengalami kehilangan, seperti tadi ya, hamba Tuhan tadi. Ketika kita dikecewakan, mungkin oleh gembala, mungkin oleh orang tua kita. Ketika kita mengalami keadaan yang sulit, Allah mengundang kita untuk bersikap jujur kepadanya. Ini penting, benar. Tuhan, jujur Tuhan, aku kecewa Tuhan. Aku sudah berusaha, aku sudah berbuat baik, aku sudah tetap setia mengiring Kau. Tapi kenapa Tuhan aku kok seperti ini? Kenapa anakku kok bisa seperti ini? Nah itu jujur. Saudara ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Dia mampu menghadapi emosi kita yang terus berubah-ubah dan segala pertanyaan kita. Saudara, kita banyak pertanyaan, ya. Dia senantiasa menyertai kita dan menguatkan kita kembali dengan pengharapan yang abadi. Di saat kita merasa seolah-olah kehidupan kita telah hancur berantakan, puji Tuhan, Allah mampu membuat iman kita teguh, tak tergoyahkan. Ada amin, saudara? Seperti hamba Tuhan yang saya saksikan, hidupnya hancur, tetapi Allah mampu membuat iman kembali bangkit, teguh dan tidak tergoyah. Bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika-Mu. Dengan darah-Mu, Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup mengenangkan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang saat ini kita tinggikan ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus?
Mari kita terima salam Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang sedang kita tinggikan ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita terima dalam nama Yesus. Oke, mari kita berdoa. Silakan yang berdoa. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih kalau hari ini kami boleh kuat Bapak. Terima kasih kalau hari ini kami boleh Bapak menerima Bapak firman-Mu Bapak. Kami boleh dikuatkan dan kami boleh semakin percaya Bapak bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau bukan hanya memberkati tubuh jasmani kami Bapak, terlebih Engkau memberkati tubuh rohani kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin beriman padamu Bapak, semakin hari semakin percaya. Sekalipun kami banyak menghadapi hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami, kami banyak menghadapi badai, kami banyak menghadapi kekecewaan, bahkan apapun juga yang dalam hidup kami Bapak, tapi kami tak percaya Tuhan baik bagi kami, Tuhan luar biasa bagi kami Bapak. Terima kasih Bapak, dan kami juga percaya Bapak, ketika semakin hari kami semakin percaya padamu Bapak, ketika kami semakin hari semakin beriman padamu Bapak, akan ada banyak Bapak mujizat demi mujizat yang akan Kau lakukan. Bahkan di tempat ini juga Bapak, bagi gerejamu akan ada banyak perkara-perkara besar ya Bapak yang akan Kau nyatakan Bapak. Bapak, kami menyerahkan Bapak akan anak-anak muda yang Bapak yang akan berangkat untuk youth camp Bapak. Bapak, sekalipun kami melihat kami penuh dengan keterbatasan, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah terbatas bagi kami Bapak. Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan dan kebutuhan mereka Bapak. Diakonia, bahkan apapun Bapak, segala kebutuhan keperluan Bapak bagi gerejamu ini Bapak, Engkau pasti cukupkan bagi kami Bapak. Sebentar kami akan menabur Bapak bagi pekerjaan Tuhan Bapak. Biarlah Bapak Engkau memberikan kami hati yang penuh sukacita Bapak, hati yang mengasihi Engkau Bapak, sehingga apapun yang kami persembahkan semuanya berkenan dan untuk mempermuliakan nama-Mu. Kau memberkati setiap tangan-tangan kami ini Bapak, Kau memberkati apapun yang menjadi pekerjaan kami, apapun usaha kami. Kami percaya dengan iman kami, Tuhan melipat gandakan yang bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan menabur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Biarlah kami terus berjalan, teguh berdiri atas iman kami